ورحمة الله وبركاته. حضرة المحترمين المكرمين جميع الحاضرين، حفظكم الله رعاكم وبلغكم أقصى مناكم، بالخصوص آباؤنا وشيوخنا وعلى مقدمتهم سيدي الإمام الوالد أبو الجميع الحبيب عبد الرحمن ابن الحبيب شيخ بن سالم العطاس حفظه الله ورعاه، بلغه أقصى مناه ومتعنا به في عافية وأحب بقاءه فينا في عافية تامة. Dan segenap para habaib, para tokoh masyarakat, para sepuh, para orang tua kami yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus kafat usrat jam'iyah al-usrah al-Attas yang semoga senantiasa warisan daripada datuk mereka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas senantiasa ada pada mereka insyaallah. Fallah la yanzi'u sirr min ahlih wa kullu wahid an ajdadih yanu. Segenap para hadirin yang insyaallah kita akan berkumpul lagi insyaallah di surga sana bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sesepuh kita minhum Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Alhamdulillah daim al-ifdal azim an-nawal al-mun'im bila mithal wal mubdi' bila zawal walladhi juduhu daiman wa lam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-Badr al-Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah pada waktu yang penuh barakah ini kita bersama berkumpul mengenang peristiwa yang agung lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenang seorang pewaris yang al-warith al-kamil al-imam al-alam al-nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa hakadha ikhwani, Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi menyebutkan dalam risalahnya Naqlan an Ibn al-Bunani, ma yu'azzim qadral wali illa 'azimal qadr 'indallah. Tidaklah bisa seseorang itu mengagungkan seorang waliullah melainkan kalau seandainya orang itu memang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah taala letakkan pada hatimu keagungan seorang wali melainkan ia Allah taala mau berkenalan denganmu. Allah taala yang membuka pintunya untukmu. Allah taala perdengarkan kepadamu cerita kaum salihin. Al-hikayatu jundun min junudillah yuthabbitu bihi qulubal salikin, sebagaimana nukilan dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Cerita-cerita kaum salihin itu adalah tentara daripada tentara-tentaranya Allah yang Allah taala kirim pada hati sanubari para al-muridin, orang-orang yang menempuh jalan menujunya. Oleh karena itu pernah ditanya kepada Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, seorang muridnya berkata, wahai Imam, kami ketika duduk di hadapanmu, ketika kami berdekatan denganmu, ketika kami memandang wajahmu nan indah, kami merasakan ketenangan hati yang luar biasa yang tidak kami dapatkan itu pada solat kami, pada puasa kami, atau pada ibadah yang lain. Kami mendapatkan itu hanya berada di hadapanmu. Ada apa gerangan wahai Habib? Padahal bisa jadi kami duduk di hadapanmu bukan karena ta'lim, tidak, karena duduk sahaja melihatmu suatu nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Kami tidak menemukan itu pada salat kami. Maka beliau menjawab, ya waladi, wahai anakku, ketahuilah ibadahmu itu adalah usahamu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Allah Ta'ala dekatkan engkau kepada para kekasihnya, maka itu adalah usaha Allah untuk berdekatan denganmu. Jauh perbedaan ketika engkau melamar untuk dekat kepada Allah dan ketika Allah lah yang melamarmu untuk dekat kepadamu, sehingga Allah Ta'ala dekatkan engkau kepada para awliya'nya. Ibn Athaillah Sakandari berkata, fa subhana man lam yaj'alid dalil ala awliya'ih illa min haythu dalil alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih. Maha suci Allah yang tidaklah Allah Ta'ala menjadikan petunjuk kepadanya melainkan melewati petunjuk para kekasihnya, para awliya Allah. Dan tidaklah Allah Ta'ala mendekatkan seorang hamba kepada mereka, para awliya itu, melainkan memang Allah telah berkehendak untuk berdekatan kepada si hamba itu.
Dalam hikmah yang lain beliau berkata, idza fataha laka wijhatan fit ta'arrufi ilaih fala tubali ma'aha angalla amaluk fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa alaik. Ama tadri anna al-a'mal as-salihata anta muhdiha ilaih wa ta'arrufu huwa muriduhu alaik wa aina ma tahdi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Beliau berkata, bila mana Allah telah membukakan pintu untuk berkenalan denganmu, maka manfaatkanlah pintu itu. Jangan engkau mundur karena dosamu, jangan engkau mundur karena amalmu yang buruk. Enggak, bukan engkau yang mau, Allah sendiri yang mau berdekatan denganmu. Amal-amalmu yang lain adalah upaya darimu, usaha darimu untuk dekat kepadanya. Namun ketika Allah membuka pintu untuk berkenalan denganmu, itu adalah upaya darinya untuk dekat denganmu. Jauh berbeda antara kedua itu. Maka makin dekat kita kepada aulia Allah, makin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sini ikhwan, kita mengenang sosok Sayyidus Shalihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kita mengenang seorang pewaris yang kamil, kan al-Imam Muhammad bin Ali As-Sagaf Nazil Makkah berkata, haqqun ala kulli dhi ra's an yuwatti ra'sahu ala gadani Umar bin Abdurrahman al-Attas fa innahu ma tahta adimi sama afdal min Umar bin Abdurrahman. Beliau berkata, wajib atas setiap orang yang mempunyai kepala untuk menundukkan kepalanya di bawah telapak kaki Umar bin Abdurrahman al-Attas, karena memang tak ada orang yang lebih afdal di bawah naungan langit ini lebih daripada Umar bin Abdurrahman al-Attas. Siapa yang berkata demikian? Muhammad bin Ali As-Sagaf, Syekh al-Imam al-Haddad. Wahakadha ikhwan, ketika Imam Haddad mensifatkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas ketika beliau datang berziarah dengan ketawaduannya Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas yang luar biasa, Imam Haddad dengan kerendahan hatinya meminta untuk dikasih ijazah, dikasih ilbas. Namun lihat, Imam Haddad kalah tawadunya sama gurunya ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Beliau tak mau kasih. Enggak, aku kasih ijazah ilbasku kepadamu, melainkan setelah engkau berikan aku ilbas dulu dari pecimu, wahai Haddad. Guru minta diilbaskan dari muridnya, bukannya kebalik. Imam Haddad menolak itu pertama-tama, tapi demi mendapatkan keberkahan dari gurunya itu, akhirnya beliaulah si murid ini yang mulai memakaikan ilbas kepada gurunya. Baru Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas memakaikan ilbas itu kepada sang murid. Ghayah fit tawadhu. Ketika beliau selesai dari ziarah itu, ditanya Imam Haddad, bagaimana engkau mendapatkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas? Beliau berkata, wajadtuhu galab warab. Aku mendapatkan ini orang, di hatinya ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hawa nafsu, enggak ada nafs, enggak ada yang lain, wala dunia wala syai'. Wajadtuhu galab warab. Dan beliau menyebutkan sifat yang sangat luar biasa, ikhwan. Beliau berkata seperti ini, ulamma ra'aituhu wajadtu jami' asrar abaihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mujtama'ah fihi. Ketika aku melihat sosok yang mulia itu, aku melihat semua warisan datuk-datuknya dari ayahnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada sosok Umar bin Abdurrahman al-Attas, seorang pewaris yang sangat mulia. Wahakadha ikhwah, ketika beliau mendengar perkataan dari Sidi Abil Abbas Al-Mursi, murid daripada Sidi Abil Hasan Asy-Syadzili, bahwasanya law ghaba anni Rasulullah tarfata nafsi muslimah, kalau seandainya bayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luput dari bayanganku, dari hadapanku, maka sungguh aku tidak menyelai diriku sebagai orang muslim lagi. Itu kata siapa? Abul Abbas Al-Mursi. Dan ikhwani, perkataan yang sama dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, law ghaba anni Rasulullah tarfata'in ma'adatun nafsi muslimah. Ketika perkataan itu tersampaikan kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman, beliau berkata, bagaimana mungkin bayangan baginda SAW hilang dari hadapan kami, karena bagindalah adalah sumber kehidupan kami. Wahakadha ikhwan. Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika mengatakan bahwasanya kebersamaan dengan Rasulullah itu senantiasa beliau dapatkan, bukan hanya di mimpi beberapa kali atau dia ghadab beberapa kali, enggak, senantiasa bersama Rasulullah SAW. La in garrat zuwar qabri Muhammadin bi zawratihi fahuwa dha indi. Beliau berkata, la in garrat, kalau seandainya mereka para penziarah baginda SAW di Madinah sana, mereka senang ketika berziarah dengan Rasulullah, merasakan nikmat tumanina berhadapan dengan baginda, ketahuilah senantiasa baginda di hadapanku, di sisiku, kata Habib Al-Habsyi. Beliau berkata, garis bawah ini, ara ruhahu tawafatan fi huraidatin yamuddu biha kullu man jaa ala qasdi wa kayfa wa fiha qutbu maladhihi
Abu Bakr al-masyhur fil ghawri wan najdi. Senantiasa aku melihat ruh baginda Nabi Muhammad SAW berkeliling di mana? Di Huraidah. Ada apa gerangan di Huraidah? Karena wa kaifa, bagaimana mungkin tidak? Karena di situ ada pewarisnya yang mulia. Siapa? Dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas sampai kakeknya Umar bin Abdurrahman, penuh di Huraidah dengan pewaris baginda. Maka bagaimana mungkin tidak baginda SAW menjauh? Bagaimana mungkin baginda menjauh dari Huraidah itu? Wah, kata ikhwani, mereka berpegang teguh dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ra'sus subha hakana wa hakada ya ikhwan. Dan senantiasa riayatullah ta'ala ada pada mereka. Kan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menceritakan kalau seandainya dibacakan Maulid Ad-Daiba, hadir baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau senantiasa membaca Maulid Ad-Daiba itu. Dan beliau berkata, datang kepadaku baginda Nabi SAW dan berkata kepadaku, wahai Ahmad bin Hasan, bukalah pembacaan burdah di gubah datukmu Umar bin Abdurrahman tiap hari Jumat pagi, dan niscaya aku akan hadir tiap acara itu. Sampai sekarang ikhwan, kalau engkau datang ke Huraidah, jangan lupa untuk hadir burdah Jumat pagi di gubahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Rawhaniyah yang luar biasa yang engkau akan rasakan. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendapatkan martabah yang azim itu karena apa ikhwani? Al-Fakir menyebutkan dua sifat sahaja yang diantara ribuan sifat yang luar biasa. Di antaranya ketawaduan beliau, semua mengakui. Bahkan mereka mengatakan ini bumi sampai mengeluh atas ketawaduannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Enggak menganggap dirinya siapapun. Imam Haddad ketika melihat beliau berkata seperti ini, rajulun gharasat syajaratuhu ala tawadu'i wal lutuf fanabat aghsanuhu kadzalik. Ini adalah seseorang yang telah menanamkan dua sifat, kelembutan dan ketawaduan pada dirinya, maka tumbuhlah sifat-sifat itu pada sosok dirinya. Dan sungguh beliau berkata, wa wajadtuhu ala tawadu'in la yaqdir kummal rijal ala mithlihi ma'aku barhalih. Aku melihat ketawaduan beliau, tidak ada yang mampu satu orang pun daripada aulia salihin yang besar untuk berakhlak seperti tawadu'nya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa hakadha ikhwan. Al-karam, kedermawanan yang luar biasa yang tiada batasnya, mendahulukan tamu daripada keluarganya. Hakadha al-imam. Dan sampai sekarang ikhwan, kalau engkau datang ke sana, ke Huraidah, dan tiap-tiap Al-Attas dermawan, hadza mujarrab, akid. Di Huraidah sana pernah ada orang min Al-Attas, kana tajir kabir. Beliau mau buat jamuan. Kalau seandainya yang ma'ruf, kita undang orang ke rumah kita makan, itu sudah biasa. Tapi enggak, ada seorang sosok Al-Attas di Huraidah membuat jamuan. Bagaimana ikhwan? Rumahnya di atas tuh, di atas gunung. Beliau buat demi jamuan itu, beliau buat jaluran kayak pipa, kayak parit, kayak got, pipa yang bersih, jaluran yang bersih dari atas rumahnya sampai ke ujung rumah Huraidah. Itu pipa melewati tepi-tepi rumah Huraidah. Dan itu ikhwan, parit itu dikasih minyak wijen sama beliau. Apa yang terjadi? Mulai beliau letakkan dalam parit itu apa? Harisah. Dibawain harisah tuh. Silahkan, yang mau ngambil harisah ambil sendiri. Terserah banyak, terus banyak-banyaknya. Tafadhol, buka rumah, depanmu ada parit daripada harisah itu, dan nggak habis-habis. Terus seperti itu. Adakah karamah seperti ini yang pernah kau dengar? Bukan hanya mengundang orang ke rumahnya, enggak, disalurkan makanan itu ke rumah orang dengan jalur parit ini. Itu sampai sekarang masih ada ikhwan, jalur paritnya. Wa hakadha dalil ala karamihim. Wa hakadha ya ikhwan. Kalau seandainya kita mempunyai ham atau gham, maka mari kita bertawasul kepada beliau. Wa hakadha ikhwani, kan Al-Habib Ali bin Hasan senantiasa berkata, ishgal fil qasidah Ali bin Attas gal yal makrub qul ya Umar. Hei orang yang gelisah, hei orang yang sumpah, katakanlah ya Umar. Gal yal makrub qul ya Umar bin Abdurrahman yal Attas bahrud durar qutb az-zaman alladhi faq sifatuhu wa bar fa innak mata qult syai lillah yahdur hadur. Kata beliau, bila mana engkau berkata ya Umar, katakanlah syai lillah, beliau akan datang di hadapanmu. Wa hakadha ikhwan, wa hakadha. Senantiasa kita melihat mereka para aulia salihin, senantiasa mereka memperagakan gaya datuk-datuk mereka. Wa hakadha, fallah la yanzi' sir min ahlih wa yubqiha fi ahlih wa makanih wa yamuru dzalika insyaallah. Kita mengingat wa kullu wahid an ajdadih yanub. Bila mana engkau melihat sosok yang di hadapan ini ikhwan, engkau akan teringat dengan datuk-datuk mereka.
yang sangat berjasa kepada kita. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan pada majma' ini, dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita nanti di hari kiamat bersama mereka, para awliya salihin, wa khususan minhum Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaq ahli al-khair lil-khair wa anahum alaih, wafiqna Allahumma lil-khair wa a'inna alaih. Barik Allahumma fi hadzal majlis, hanin ilaina ruhal habib sallallahu alaihi wasallam, وربطنا به ربطا لا ينحل، مزق الحجاب بيننا وبينه، أزح ما بيننا من بيننا، وافتح لنا الباب، وأذقنا لذة الخطاب، وأدخلنا في زمرة خواص الأحباب يا فتاح يا وهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.